Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Wahyuningsi dengan nomor NIM 2030202213. Di sini, saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia. Baiklah, berat teman-teman sekalian, silakan nonton video saya ya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu terkait surah Al-Anfal ayat 72 dan surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Anfal merupakan surat ke-8 di dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surat Madaniyah karena total terdiri dari 75 ayat. Salah satu ayat surah Al-Anfal ini, yaitu ayat 72, membagi golongan umat muslim menjadi 3 golongan. Selain itu, pada surat ini juga melukiskan tentang bahwa kaum muhajirin dan juga kaum ansor itu saling melindungi satu sama lainnya. Isi kandungan surah Al-Anfal ayat ke-72 itu menjelaskan bahwa kaum muhajirin itu adalah kaum yang ikut Rasulullah SAW untuk hijrah. Maka kaum ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu kaum Ansor. Kaum Ansor merupakan penduduk yang tinggal di Madinah yang memeluk agama Islam. Kaum Ansor ini memiliki janji kepada Rasulullah dan juga kaum Muhajirin untuk siap berkorban dan saling melindungi. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan rasa ukhuwah Islamiyah, yang dalam hal ini seperti rasa saudara kandung antar kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Lalu yang ketiga yaitu golongan muslim, yaitu mereka yang tidak melakukan hijrah ke Madinah, dan mereka jugalah orang yang menetap di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Lalu yang kedua yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-12. Surah Al-Hujurat ini terdiri dari 18 ayat yang merupakan surah ke-49 di dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Arti Hujurat yaitu diambil dari ayat keempat yang berarti Hujurat, kamar-kamar, yaitu kamar-kamar yang ditempati oleh Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Adapun kita dapat mengambil 3 intisari dari surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Yang pertama yaitu menjauhi prasangka buruk. Dalam hal ini yaitu seperti mencurigai seseorang tanpa bukti yang jelas. Lalu yang kedua yaitu larangan jangan kita untuk memata-matai atau mencari-cari keributan. Karena sejatinya mencurigai dan berprasangka buruk itu akhirnya akan membuat kita menjadi orang yang suka bergibah, dan ini tidak diperbolehkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Mungkin itu saja materi pertama. Kita akan beralih ke materi yang kedua. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan surah Al-Isra ayat ke-32 dan surah An-Nur ayat 2. Pada surat Al-Isra ayat ke-32, ayat ini menjelaskan tentang larangan bagi kita untuk mendekati perbuatan zina, yaitu perbuatan yang membawa pada perbuatan zina. Contohnya yaitu pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Bila larangan mendekatinya saja itu sudah sangat tegas, apalagi sampai kita melakukannya. Adapun beberapa dampak buruk dari perbuatan zina, yaitu yang pertama merusak garis keturunan, yang kedua menimbulkan kegelisahan dalam lingkungan masyarakat sekitar, lalu yang ketiga yaitu merusak ketenangan dalam hubungan berumah tangga bagi pasangan yang sudah menikah, lalu yang keempat yaitu menyebabkan penyakit kelamin. Yang selanjutnya yaitu surat An-Nur ayat ke-2. Isi kandungan surat ini yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
mendera pezina perempuan ataupun pezina laki-laki sebanyak 100 kali. Lalu yaitu yang kedua, orang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Perbuatan zina ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Ia akan dihukum yaitu didera 100 kali atau hukuman rajam. Dan yang kedua yaitu ghairu muhsan, yaitu masih lajang dan pezina ini belum pernah menikah. Selanjutnya terdapat hikmah apabila dari ayat surat Al-Isra ayat ke-32 dan juga surah An-Nur ayat kedua. Hikmah yang dapat kita ambil sebagai umat beriman yaitu yang pertama terhindar dari fitnah yang keji, yang kedua menjadi pelajaran bagi segala kalangan, yang ketiga terhindar dari penyakit kelamin, yang keempat terhindar dari rusaknya garis keturunan, dan yang kelima yaitu terhindar dari siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kedua ini. Kita akan beralih ke materi yang selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi yang ketiga yaitu surah Az-Zumar ayat ke-39 dan juga surah At-Taubah ayat ke-105. Surah Az-Zumar merupakan surat yang diturunkan di kota Makkiyah, maka disebut surah Makkiyah yang terdiri dari 75 ayat. Surah ini diturunkan setelah surah Sabah. Mengapa kita sebut artinya Az-Zumar? Karena yang berarti rombongan-rombongan. Hal ini terkait dengan keadaan manusia setelah hari kiamat. Setelah proses dihisab, kita akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama golongan yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu golongan yang masuk ke dalam neraka. Perintah Allah kepada kaum Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam surah ini yaitu untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dan juga Allah memerintahkan agar umat manusia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu isi kandungan surah Az-Zumar ayat 39. Surah ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah yaitu Allah sesuai dengan kemampuan kita. Lalu yang kedua yaitu semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh umat manusia haruslah dilakukan ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena ria atau karena ingin dilihat oleh orang lain. Lalu yang ketiga yaitu untuk mempertahankan kehidupan di dunia, maka hendaklah kita sebagai manusia bekerja sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat ke-105. Surah ini termasuk ke dalam surah Madaniyah. Taubat banyak sekali dijelaskan dalam surah ini, yaitu kata taubat ini terdapat pada beberapa ayat, yaitu ayat ke-3, ke-5, 11, 27, 74, 104, 112 dan juga ke-117. Surah At-Taubah. Pada surah At-Taubah ayat ke-105 ini terdapat motivasi untuk kita agar beramal dan etos kerja kita. Maka Allah memerintahkan kepada kita, hambanya, untuk beramal, bekerja, berusaha, dan banyak berbuat kebaikan. Jadi dapat saya simpulkan, ayat ini memberi motivasi beramal dan bekerja sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Karena Allah menilai
berdasarkan proses dan bukan hasil dari apa yang telah kita lakukan. Allah menilai apakah kita bekerja itu bersungguh-sungguh atau tidak. Adapun isi kandungan surah At-Taubah ayat ke-105 ini yaitu yang pertama, kita itu untuk beramal dan bekerja, dan kita dilarang untuk bersikap malas dalam bekerja dan membuang-buang waktu. Lalu yang kedua yaitu Allah menilai setiap amal apakah ikhlas dan bukan riya atau ingin dilihat oleh orang lain. Karena inilah letak etos kerja dari umat muslim tersebut. Yang ketiga yaitu kita diberikan motivasi sebagai umat beriman untuk bersungguh-sungguh dalam hal berusaha dan bekerja. Lalu yang keempat yaitu mengetahui perbuatan baik manusia, niat dan kualitas kerja kita. Allah senantiasa mengetahui perbuatan baik kita, dan itu kelak akan kita pertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu setiap manusia akan kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di dunia. Apakah ia berbuat baik atau dia berbuat buruk. Baiklah, mungkin itu saja dari materi ketiga. Selanjutnya kita akan membahas ke materi yang keempat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu surah Yunus ayat ke-40 sampai 41 dan surah Al-Maidah ayat ke-32. Surah Yunus ini terdiri dari 109 ayat. Setiap ayat pada surah ini mengandung arti yang istimewa dan makna yang sangat bermanfaat bagi umat muslim. Dan pada surah Yunus ayat ke-40 dan 41 ini menjadi ayat yang sangat banyak dibahas karena berisi tentang ajakan kepada umat manusia untuk menjauhi perbuatan keji atau perbuatan jahat serta perbuatan kekerasan yang akan berdampak buruk bagi kita. Adapun isi kandungan dari surah Yunus ayat ke-40 sampai 41, yang pertama yaitu manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan beriman dan ada lagi kepada Allah dan Al-Quran, dan ada lagi orang yang tidak beriman. Lalu yang kedua yaitu Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat baik dan berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, orang-orang tidak beriman adalah para pembuat kerusakan terbesar. Yang keempat, Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslim untuk menjauhi perbuatan yang mendustakan Al-Quran serta menjauhi perbuatan mereka. Lalu, Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslim untuk berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Lalu, setiap amal akan ada konsekuensi dan balasannya. Amal baik akan menerima balasan yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan amal buruk akan kita pertanggungjawabkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yaitu surah Yunus ayat 40 sampai 41 ini merupakan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang yang tidak beriman tanpa kekerasan, tetapi mengedepankan akhlak mulia. Contohnya yaitu kita menasihati mereka secara lemah lembut. Adapun beberapa amalan atau pengamalan dari surat Yunus ayat 40 sampai 41 ini yaitu menghormati apa yang sudah menjadi keyakinan mereka dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, memberi kebebasan kepada orang lain, khususnya pemeluk agama lain, untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Lalu yang terakhir, tidak mencampur adukan keyakinan agama yang satu dengan yang lainnya, dan selalu berusaha berbuat baik kepada setiap umat, entah itu umat muslim dan juga sesama manusia. Selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat ke-32.
Ayat ini menjelaskan untuk menjaga kehidupan dan menghindari diri dari tindakan kekerasan. Isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat ke-32 ini yaitu yang pertama, membunuh ialah dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan dibenarkan, dosanya seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua, memelihara nyawa manusia adalah pahala yang besar. Dengan memelihara satu nyawa, seakan-akan kita telah memelihara seluruh nyawa yang ada di dunia ini. Yang ketiga, ayat ini juga menunjukkan Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan, dan juga Islam merupakan agama yang lemah lembut. Yang keempat, Allah telah mengutus para Rasul dengan membawa keterangan yang nyata, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan umat yang ada di dunia. Lalu yang kelima, banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas, meskipun mereka telah mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Mungkin itu saja materi yang keempat. Kita akan beralih ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima, yaitu surah Ali Imran ayat ke-190 dan surah Ali Imran ayat ke-159. Surah Ali Imran ayat ke-190 pada ayat ini menjelaskan tentang dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umul albab. Apa itu umul albab? Yaitu orang-orang yang berakal, orang yang mau berpikir, dan orang yang mau memperhatikan alam dan berpikiran kritis. Sedangkan ayat ke-191 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri ulul albab, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh gejala kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam. Dan ia selalu senantiasa mengingat akan kekuasaan Allah dalam segala keadaan, misalnya baik dia tidur, berdiri, ataupun sedang melakukan hal-hal yang lainnya. Adapun isi kandungan dari surat Ali Imran ayat ke-190 dan 191, yang pertama, penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Yang ketiga, ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir kritis. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisinya. Yang keempat, tafakur atau berpikiran benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia dan semuanya itu memiliki manfaat. Yang terakhir, tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa hanya kepadanya. Selanjutnya yaitu surah Ali Imran ayat ke-159. Surah ini menjelaskan yang pertama, lemah lembut adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauh dari sifat kasar. Yang ketiga, seni memaafkan dan sikap demokratis. Yang keempat, tawakal menyikapi hasil musyawarah. Adapun beberapa kandungan dari surat Ali Imran ayat ke-159 yaitu yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia menyukai pribadi yang lemah lembut. Sebaliknya, manusia amat tidak menyukai orang yang suka berkata kasar dan melakukan perbuatan yang tercela.
Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang agung. Di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan bertawakal. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar memaafkan kesalahan orang dan senantiasa menjadi pribadi yang pemaaf. Yang kelima, ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Adapun beberapa perilaku yang dapat mencerminkan surah Ali Imran ayat ke-159, yaitu bersikap lemah lembut kepada sesama, tidak memandang apakah kita seagama atau sesama umat manusia. Yang kedua, bersabar menghadapi orang-orang yang keras hatinya. Yang ketiga, menjadi pribadi yang pemaaf dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan orang tersebut. Karena senantiasa umat muslim haruslah saling memaafkan dan senantiasa saling memohon doa pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja materi yang kelima. Kita selanjutnya akan beralih ke materi yang keenam. Hai, ini spesial banget karena materi ke-6 dan ke-7 bakalan berlokasi di kampus tercinta kita, yaitu kampus UIN Raden Fatah. Oke, langsung aja materi ke-6. Kita akan membahas surat Luqman ayat ke-13 dan ke-14. Isi dari kandungan surah Luqman ini yaitu orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk berbuat baik atau bertauhid kepada Allah. Mengapa demikian? Hal ini menjadi pendidikan yang sangat utama dan paling penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Lalu yang kedua, surat Luqman ayat 13 ini berisi larangan untuk berbuat syirik. Yang ketiga yaitu syirik menyekutukan Allah merupakan sebuah kezaliman yang amat sangat besar. Lalu yang keempat, ayat ke-14 berisi perintah birrul walidin, yaitu seorang anak yang wajib berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, karena ibu ialah orang yang telah mendidik, merawat kita sejak kita masih kecil. Lalu yang kelima, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Lalu ayat ini juga mengisyaratkan bahwa semua manusia itu kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Selain itu, perilaku yang mencerminkan surah Luqman ayat 13 dan 14 ini yaitu yang pertama, perilaku seseorang yang selalu menyembah Allah dalam kegiatan sehari-harinya. Lalu yang kedua, perilaku seseorang yang tidak menyembah selain hanya kepada Allah, karena sejatinya setiap manusia, apalagi umat muslim, haruslah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, perilaku seseorang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-10. Surah ini merupakan surah ke-49 dalam Al-Quran, terdiri dari 18 ayat dan tergolong dalam surat Madaniyah. Al-Hujurat mengisyaratkan tentang pesan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan ayat yang dicontohkan yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini menceritakan tentang hubungan di antara orang yang beriman. Adapun kandungan dari surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini, yang pertama, orang-orang mukmin meski bukan saudara kandung, mereka terikat persaudaraan iman, yaitu ukhuwah imamiyah. Persaudaraan ini lebih kuat dan sangat terikat lebih dari saudara kandung. Lalu yang kedua, ketika ada orang yang berselisih atau bertikai, wajib bagi seorang muslim untuk mendamaikan orang yang bertikai tersebut, terutama pemimpin kaum tersebut. Lalu yang keempat, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya. Maka
Dalam hal mengambil keputusan, kita tidak akan bersikap diskriminatif. Lalu yang kelima, persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukmin. Adapun sebaliknya, pertikaian akan menimbulkan perpecahan antar kaum mukmin. Mungkin itu saja materi yang keenam. Kita akan beralih ke materi terakhir, yaitu materi ketujuh. Baiklah, materi ketujuh kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat ke-83 dan surah Al-Maidah ayat ke-48. Surah Al-Baqarah sudah kita tahu sejak awal bahwa surah Al-Baqarah ini merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran yang mengatur banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Dan pada ayat 83 ini mengajarkan untuk berbuat baik kepada manusia, yaitu ihsan dan perjanjian Bani Israel untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi dan kandungan dari surah Al-Baqarah ayat ke-83 ini yaitu perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin. Lalu perintah berkata dengan perkataan yang baik kepada sesama, baik itu orang tua, guru, teman, dan hal sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu perintah melaksanakan sholat dan membayar zakat. Beberapa perilaku yang dapat mencerminkan dari surat Al-Baqarah ayat ke-83 ini yaitu 1. Senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghormati, mematuhi, memuliakan orang tua. 3. Mendirikan sholat fardu secara tepat waktu. 4. Mentaati perintah orang tua. Dan yang terakhir yaitu mendoakan kebaikan orang tua, karena sejatinya ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat ke-48. Ayat ini menjelaskan tentang anugerah dan kebenaran tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Adapun isi kandungan surah Al-Maidah ayat ke-48 ini yaitu Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik dan terjaga. Sejak awal diturunkannya Al-Quran hingga akhir zaman, Al-Quran isinya akan tetap sama, tidak ada yang berubah. Yang ketiga, perintah kaum muslim agar memutuskan hukum yang bersumber dari Al-Quran. Yang keempat, Allah memerintahkan untuk berkompetensi dan menjadi yang terbaik sesuai petunjuk kitab suci mereka. Yang kelima, peringatan bahwa setiap makhluk akan kembali kepada Allah serta mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia perbuat. Beberapa perilaku yang mencerminkan surah Al-Maidah ayat ke-48 yaitu yang pertama, menyimani kebenaran Al-Quran. Yang kedua, berusaha memutuskan perhara atau suatu perkara dengan hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, senantiasa berkompetensi menjadi yang terbaik di mata Allah, karena sejatinya Allah melihat hambanya itu berdasarkan apa yang telah ia lakukan di dunia ini, apakah penuh keikhlasan atau mengharap dari ingin dilihat oleh orang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.